Om Swastiastu. Perkenalkan nama saya Kadea Bayu Pengka dengan NIM 23151037. Di sini saya akan menjelaskan analisis efisiensi algoritma sorting terhadap ukuran dataset studi kasus pada data kecil hingga data besar. Latar belakangnya, yang pertama adalah sorting. Sorting merupakan kegiatan yang sangat penting, terutama jika berhubungan dengan data, di mana jika data sudah terurut, maka kita akan mudah untuk mengaturnya dan memvisualisasinya. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana perbedaan waktu eksekusi dari 5 algoritma sorting, itu heap sort, team sort, insertion sort, milk sort, quick sort, saat dataset bertambah dari kecil 1000, yaitu 1000 data hingga ke besar, yaitu 1 juta data. Lalu bagaimanakah kebutuhan memori dari masing-masing algoritma pada setiap dataset? Tujuannya adalah menganalisis perbandingan dan membandingkan kompleksitas waktu dari kelima algoritma tersebut pada data pada ukuran data yang berbeda-beda. Untuk algoritma TeamSort akan menggunakan dua versi yang berbeda, yaitu versi yang manual berdasarkan implementasi Python dari Speedboat dan versi built-in Python, di mana ini sudah ada di Pythonnya. Yang kedua adalah menganalisis dan membandingkan kebutuhan memori pada setiap ukuran dataset. Yang ketiga, menentukan algoritma paling efisien berdasarkan hasil eksperimen terhadap ruang dan waktu. Pendekatan pemecahan masalah. Yang pertama, kita membuat kode Python untuk menghasilkan dataset acak. Lalu yang kedua, mau implementasi setiap algoritma dengan bahasa Python. Lalu yang ketiga, mengukur waktu eksekusi setiap algoritma menggunakan time. Lalu pengukuran konsumsi memori akan menggunakan trace malloc. Dan yang kelima itu adalah analisis hasil eksperimen dengan membandingkan data. Lalu yang data akan disajikan dalam tabel dan grafik untuk memudahkan visualisasi dan perbandingan. Lalu menggunakan TKDM untuk memantau progres penelitian. Jika penelitian sudah terlalu lama, itu akan dihentikan. Landasan teori. Yang pertama itu algoritma. Algoritma merupakan langkah-langkah struktur untuk memecahkan masalah. Lalu algoritma sorting merupakan algoritma yang untuk menyorting atau mengurutkan data-data yang acak menjadi terurut ascendan maupun descendan. Satu merupakan banyaknya komputasi pada algoritma, sedangkan kompleksitas ruang merupakan banyaknya memori yang digunakan pada algoritma saat berjalan. Mutasi merupakan cara untuk mengukur lajunya pertumbuhan kompleksitas waktu dari suatu algoritma. Dan untuk algoritma sendiri, yang pertama adalah heap sort, di mana menggunakan heap tree atau binary tree untuk sortingnya dengan menukar elemen pertama dengan elemen terakhir. Lalu insertion sort merupakan algoritma yang membandingkan elemen saat ini dengan elemen sebelumnya. Lalu merge sort merupakan algoritma yang memecah array menjadi kecil hingga tak bisa dibagi, kemudian menggabungkannya secara terurut. Lalu ada team sort, di mana ini merupakan algoritma hybridra dengan menggabungkan insertion sort dan merge sort. Lalu quick sort merupakan algoritma yang mirip seperti merge sort, di mana dia akan mengambil pivot lalu memindahkan semua elemen yang lebih kecil dari pivot ke sebelah kiri dan yang besar lebih besar dari pivot ke sebelah kanan, lalu melakukan yang lagi secara rekursif pada sebelah kiri dan kanan. Metode penelitian. Penelitian akan dilakukan dengan bahasa Python. Data akan dibuat secara acak menggunakan taka random. Lalu penelitian akan dipantau
dengan menggunakan trik IDM agar jika terlalu lama bisa dihentikan. Lalu hasilnya akan dinampilkan grafik dan juga tabel hasil dan pembahasan. Yang pertama, heap sort algoritma adalah mengubah array menjadi max heap, lalu tukar elemen pertama yaitu nilai maksimum dengan elemen terakhir, lalu hilangkan elemen terakhir. Nah, untuk pseudocode yang pertama itu ada heap v, di mana heap v ini akan mengubah binary tree atau heap tree menjadi max max heap, di mana kompleksitasnya dari algoritma heap v ini adalah log n. Kenapa log n? Karena dia itu algoritma yang binary tree seperti ini, di mana itu maksimalnya adalah log n. Lalu untuk algoritma heap sort sendiri itu memanggil heap v sebanyak n kali, maka total dari heap sort itu memiliki kompleksitas waktu n log n. Nah, untuk grafiknya itu seperti ini, di mana dapat dilihat bahwa memorinya atau gunaan memorinya dari heap sort itu sangat stabil, dan untuk waktunya sendiri juga kalau cepat. Lalu yang kedua ada team sort, membagi array menjadi bagian kecil, lakukan insertion sort pada setiap bagian kecil dan menggabungkannya dengan menggunakan net sort. Dimana seperti ini untuk proses menggabungkannya ini membutuhkan waktu sekitar n. Lalu yang insertion sort itu tentu saja n kuadrat. Nah, lalu untuk di sini insertion sort di sini dipanggil sebanyak n kali, tapi di sini tadi saya katakan insertion sort itu n kuadrat, tapi di sini dia itu merupakan k kuadrat, di mana k merupakan 32. Jadi karena k itu konstanta, maka di sini insertion sort kompleksitasnya adalah U1. Maka untuk baris 3 hingga ke 5 itu waktunya adalah n. Sedangkan untuk yang total dari tim sort itu sendiri adalah n log n, didapat dari baris ke-7 hingga ke 16, di mana ini memanggil max sort yang kompleksitasnya n sebanyak log n kali, maka jadi n log n. Lalu untuk grafik ini itu adalah tim sort dari implementasi Psikud sebelumnya, di mana dapat dilihat di sini untuk waktunya itu lebih lama dari yang sort, dan juga memori pada data besar ini dia cukup banyak menggunakannya. Lalu ini grafik dari tim sort dari built-in, di mana ini menggunakan implementasi dari bahasa C. Tentu saja karena bahasa C ini dia itu sangat cepat. Dapat lihat pada data 1 juta, dia kurang dari setengah detik sudah selesai. Tapi dia menggunakan memori yang sangat besar karena membutuhkan buffer sementara untuk melakukan penyortiran secara cepat. Lalu insertion sort, algoritmanya itu seperti itu, memastikan elemen lebih dari 2, mulai dari indeks kedua, ambil elemen saat ini sebagai key, bandingkan key dengan elemen sebelumnya, geser elemen lebih besar dari key ke posisi kanan, dan sisipkan key ke posisi yang tepat. Lakukan ini secara terus-menerus. Nah, untuk pseudocode-nya itu seperti ini. Tentu saja di sini karena memanggil while yang sebanyak n dan dipanggil lagi sebanyak n kali, maka kompleksitasnya itu adalah n kuadrat seperti yang sebelumnya. Nah, untuk insertion sort ini terdapat masalah pada dataset besar. Untuk dataset kecil dan sedang itu tidak ada masalah, di mana dataset kecil itu dia cukup cepat, dan dataset besar sedang dia sudah mulai lambat, 20 detik untuk 10.000 data, tapi memorinya dia sangat sedikit. Nah, pada masalahnya itu dataset besar, di mana dapat lihat di sini progresnya.
sudah melakukan penelitian selama 12 jam atau tepatnya 11 jam 59 menit 3 detik, itu progresnya baru sampai 28%, di mana ini sudah sangat lama. Kita bisa menghitung total waktu dibutuhkan untuk data besar karena total waktu itu tumbuh bersamaan dengan n kuadrat, di mana n kuadrat ini adalah kompleksitas waktunya. Jadi kita bisa menghitungnya waktu saat ini dikali dengan n per x, di mana x itu 1 juta atau 9 di mana n 1 juta dan x itu adalah data saat ini, yaitu 279.649 dikuadratkan, maka menghasilkan sekitar 551.000 atau sekitar 152 jam. Itu sangat lama, jadi saya tidak bisa melakukan eksperimen pada data besar. Lalu merge-sort algoritma adalah cek apakah array berisi lebih dari satu elemen bagi array menjadi dua yang sama besar atau hampir sama besar, terus bagi hingga tak bisa dibagi, kemudian gabungkan secara terurut. Untuk sudut itu seperti ini, nah, di mana ini memiliki kompleksitas waktu sebesar n log n. Nah, untuk grafiknya di sini merge-sort itu sangat mirip dengan tim sort yang manual, di mana data besarnya itu sekitar 40 detik dan membutuhkan waktu memori sekitar 7 MB. Lalu yang terakhir adalah quicksort. Algoritmanya adalah pilih pivot yang bisa elemen pertama, tengah, acak, atau terakhir. Tempatkan elemen yang lebih kecil dari pivot ke sebelah kiri dan elemen-elemen yang lebih besar ke sebelah kanan. Lakukan lagi quicksort pada elemen kiri dan kanan secara rekursif. Untuk berikutnya itu ada partition dan quicksort. Di mana untuk algoritma quicksort sendiri memiliki kompleksitas waktu sebesar n log n. Lalu grafik penelitiannya itu seperti ini, yaitu sangat mirip dengan heap sort, cuman lebih cepat sedikit kalau salah sini. Jadi heap sort 30-an detik. Ini memorinya juga sangat stabil, penggunaannya sangat cepat, sangat sedikit dan sangat cepat. Nah, bahkan data sebelumnya berikut adalah hasil dari perbandingannya dalam bentuk tabel. Nah, untuk waktu dapat lihat di sini, tim sort yang dengan built-in atau dari bahasa C itu sangatlah cepat, tapi juga sangat banyak menggunakan memori. Namun jika kita tidak menghitungnya karena dia dari bahasa C, kita bisa melihat quicksort. Nah, di sini dia itu sangat cepat. Pada data besar, dia itu yang paling cepat, kecuali selain tim sort built-in. Lalu juga pada memori, dia itu cukup sedikit menggunakan memori, walaupun tim sort sini jauh lebih sedikit. Sedangkan insertion sort ini ya dia sangat lama dan memorinya juga irit, dia seperti quicksort. Lalu kita akan melakukan perbandingan lagi dengan data baru, di mana data barunya itu adalah 1 hingga 100 dengan interval 110 sampai 990 dengan interval 10, 1000 sampai 110.000 dengan interval 100, 10.000 dengan sampai 100.000 dengan interval 1000, dan 100.000 sampai 1 juta dengan interval 10.000. Nah, di sini saya tidak melakukan perbandingan dengan insertion sort karena dari data sebelumnya insertion sort mengalami masalah pada data besar, yaitu 1 juta.
apalagi data yang lebih banyak seperti ini. Jadi saya tidak mengajaknya. Untuk lakukan penelitian ini saja, saya sudah menghabiskan lebih dari 4 jam untuk proses runningnya. Dapat lihat di sini pada kebutuhan memori, tim short built-in itu sangat banyak, sangat boros. Sedangkan yang sini ini tuh sebenarnya merge short dengan tim short manual ya, di tengah-tengah, dan yang paling irit memori adalah quick short dengan hip short. Lalu untuk waktu eksekusi tentu saja ya tim short built-in itu sangatlah cepat. Bahkan ini seperti tidak ada pertumbuhan datar. Lalu untuk yang lebih cepat selanjutnya itu adalah quick short dan hip short, disusul dengan back short dan tip short manual. Kesimpulannya adalah uh, berdasarkan penelitian sebelumnya, quick short mungkin algoritma yang paling efisien yang bisa kita buat uh, jika dianalisis berdasarkan penggunaan memori dan waktu kompleksitasnya. Karena tadi quicksort itu membutuhkan memori yang sangat sedikit dan juga waktu eksekusinya itu sangat cepat. Kenapa tidak tim short yang built-in? Karena tim short built-in itu membutuhkan uh, memori yang sangat banyak. Jadi buat dikatakan bahwa quicksort dan hip short itu adalah pemenangnya. Lalu bagaimana dengan insertion sort? Nah, insertion sort bisa kita pertimbangkan penggunaannya jika kita melakukan sorting pada data yang kecil. Jadi kita bisa memilih algoritma sorting berdasarkan jumlah data dan keinginan kita. Nah, sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Saya minta maaf jika ada kesalahan. Dan saya akhiri dengan para Santi. Om Santi 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 Om.